Nama saya Hapsah. Sekarang usia saya 28 menuju 29. Pada waktu kejadian itu tahun 2000, tepat tanggal 4 Mei. Waktu itu saya pas keluar sekolah. Ada main-main di depan rumah. Tiba-tiba ada suara bunyi dari laut. Kemudian 5 menit kemudian gempa bumi. Ada kayak di ayunan, pertama dia pelan-pelan baru kasih kencang begini. Ada juga yang berapa kali susulan itu bukan lagi begini, kayak naik turun. Cuma kalau awalnya kayak di ayunan, masih kayak begini. Itu pasir saja kayak ombak dia naik turun. Kan kalau dalam kampung pasir, jadi naik turun kayak ombak. Gitu. Setelah itu, posisi waktu itu lagi main dengan teman. Tempat main itu Tabala 2, masuk dalam sarung Tabala 2, di tetangga rumah, lagi main di tetangga rumah. Lagi main, terus sambil jaga adanya tetangga, masuk dalam kandang-kandangnya bayi itu. Terus pas gempa itu, tabla semua itu, langsung pisah-pisah itu kandang. Itu tetangga waktu main itu pas menuju jam 11 lewat. Kalau dibilang pas jam 12 sih belum jam 12, jam 11 lewat itu gempa. Tapi sebelum gempa masih bunyi dulu kayak apa ya? Kayak angin ribut, mesti nanti berapa menit kemudian baru gempa. Habis itu air laut surut, baru naik lagi. Kemudian dijemput papa lari, dibawa ke gunung, tapi belum sempat. Berapa menit kemudian air laut kan langsung naik. Kelihatan jalur ini laut. Tidak di atas gunung sekali, pas jalan kan ada turun gunung, saya pas di atas ini. Jadi lurus sama ini laut ini. Jadi pas ombak kemari dapat lihat. Dia langsung maju satu kali. Kayak ombak, cuma bagaimana? Dia tidak pecah DP ombak. Dia kayak kan surut baru maju satu kali begitu. Jauh sekali. Kalau dulu kira-kira berapa meter dari sini, tapi agak jauh sedikit baru kemari. Cuma agak-agak surut dulu, air laut masih surut dulu berapa menit sekitar, tapi tidak terlalu lama. Air laut langsung naik, hitam, setengah pohon kelapa kayaknya sih. Waktu itu setengah pohon kelapa, jadi disuruh naik di pengungsian, di gunung sedikit sana di atas. Pas lihat air surut, kan langsung kacau. Itu yang naik kemari ombak warna hitam, kayak lumpur, ada lumpur-lumpur begitu. Itu kayak ada lumpur-lumpur. Terus kalau pasir itu kan pas ombak kering, ikan-ikan banyak itu di samping-samping. Banyak ikan, ada mungkin yang sempat tangkap ikan juga. Mungkin dipikir tidak naik air laut, ada sempat tangkap ikan. Pas sampai di atas itu, dalam sehari itu kira-kira 20 lebih kali gempa lagi. Banyak kali, kalau saya lihat di berita itu kan 9 kali. Sebenarnya dalam satu hari itu lebih dari 9 kali gempa bumi. Waktu itu banyak sekali korban, waktu itu seingat saya satu yang meninggal. Jadi pas kejadian itu anak-anak di sekolah itu kan masih banyak, ada yang belum keluar sekolah. Kakak yang pertama itu lari di jalur bawah sini, hampir didapatnya ombak. Tapi sempat itu papa tolong dibawa di jalur atas. Di pengungsian itu sekitar hampir 1 bulan lebih. Baru turun lagi ke bawah, bikin rumah lagi di tempat semula yang waktu kejadian itu. Itu rumah hancur. Kalau gempa bumi rumah tidak hancur, cuma pas nanti ombak naik baru hancur. Gitu. Terus yang pertama kali hancur waktu gempa itu masjid. Karena masjid kan pas di samping rumah.
itu yang pertama kali roboh. Orang rata-rata mau lari di masjid, mengungsi di masjid, tapi masjid yang hancur duluan. Jadi tiba semua orang kaget, di atasnya masjid kan ada kuba-kuba, itu yang patah duluan. Tanah di depan masjid itu jalur bawah semuanya dia tabala-bala. Sekitar berapa senti itu. Itu rumah-rumah di bawah itu langsung berjalan semua, diseretnya ombak. Berjalan semua naik di atas. Gudang kopra itu, satu gudang kopra itu di tepat di atas pendasi rumahnya torang. Pas di atas rumah, waktu yang pertama kali lihat ombak naik itu ada om yang dia agak bisu, dia cuma teriak-teriak, kasih tahu sama masyarakat kalau ombak naik. Itu dia. Cuma teriak batu teriak, kasih kode air laut. Jadi waktu itu kan masyarakat kumpul di masjid karena pikir masjid itu tidak akan kenapa, jadi mau lari di masjid. Sementara ini yang bisu ini dia kan ke laut karena rumah di pinggir laut. Jadi pas lihat ombak kamar dia bilang duluan, cepat lari. Dia bilang tapi cuma pakai isyarat saja begitu. Itu dia. Kalau lalu itu pas naik itu, kalau kan di pantai sana banyak sekali kelapa, setengahnya pohon kelapa. Cuma kalau di rumah itu sampai di sini. Kalau kan di bagian sana itu agak pendek sedikit. Di tanah agak pendek, jadi mungkin setengah pohon kelapa. Jadi kan makin ke sana makin bergunung. Kalau di rumah itu papa sudah di sini-sini, waktu ambil pakaian di rumah, di sini ukurannya air. Gitu. Kalau di pantai kan mungkin agak dalam sedikit itu air laut. Gitu. Rumah-rumah itu di bawah, di kompleks bawah itu di bawah ke atas semua. Waktu gempa tidak, nanti tsunami baru nanti air laut yang kasih hancur tuh rumah. Kalau gempa itu tidak, mungkin hanya rumah-rumah tembok yang retak-retak. Cuma tapi tidak rusak, nanti di saat tsunami datang baru diseretnya ombak baru hancur rumah.